Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi saudara-saudari terkasih dalam Yesus Kristus. Hari ini kita kembali merenungkan Injil Markus bab 6 ayat 14 sampai dengan 29 dalam perikop Yohanes Pembaptis dibunuh. Dalam bacaan Injil Markus hari ini kita belajar dari cara hidup seorang raja yang kejam dan semena-mena. Saat ramai orang membicarakan tentang Yesus, Herodes ketakutan karena apa yang dikatakan orang tentang Yesus. Ada yang mengatakan Yesus adalah Yohanes Pembaptis yang sudah bangkit, ada yang mengatakan Elia, yang lain juga mengatakan nabi-nabi dahulu yang pernah ada. Herodes ketakutan dan mengatakan bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan bangkit lagi. Pada zaman itu, ketika Yohanes Pembaptis memberitakan pertobatan, Herodes menyadari dia menyukai apa yang dikatakan oleh Yohanes, tetapi karena pada saat itu Herodes sedang hidup dalam dosa, yaitu dosa perzinahan yang dia lakukan dengan istri dari saudaranya Filipus, yaitu Herodias. Ingatlah saudara-saudari terkasih bahwa dalam nasihat Santo Paulus kita juga harus mengingat akan jasa-jasa para biarawan dan biarawati yang telah mewartakan firman Allah kepada kita, dan kita juga harus mencontohi hidup mereka sehingga pada akhirnya mereka menjadi orang kudus. Dan kita harus mengingat bahwa Yesus Kristus tetap sama baik hari ini dan sampai selama-lamanya. Dari nasihat-nasihat Santo Paulus ini kita bisa mulai belajar mengekang emosi kedagingan kita. Hidup baik dengan saudara, tolong menolong pada sesama yang membutuhkan tumpangan, dan ketika ada yang datang membutuhkan tumpangan, jangan merengut, jangan merasa kesal, jamulah mereka dengan ketulusan. Dan ketika kita menjamu mereka dengan ketulusan, ada berkat Tuhan yang sedang melimpah menghampiri kehidupan kita, dan secara kita tidak sadar kita telah melakukan perbuatan baik untuk para malaikat. Dan ingat saudara-saudara sekalian bahwa Allah tidak pernah tidak melihat kita, dan berkat itu dari Allah, berkat rahmat dan pertolongan itu dari Allah tidak pernah salah alamat, pasti tepat alamat kepada setiap orang yang berkenan di hati Allah. Dan kita juga harus belajar untuk menjaga pergaulan supaya kita dijauhkan dari kehidupan yang berdosa, terutama kehidupan pernikahan. Dan juga kita dalam kehidupan ini jangan selalu mendendam, jangan juga selalu berpikir bahwa orang-orang yang menyakiti kita ataupun orang-orang yang punya andil dalam keterpurukan kita membuat kita mendendam, membuat kita merasa sakit hati yang berkepanjangan. Akhirnya karena dendam itu kita punya sifat untuk membunuh. Membunuh itu bukan hanya membunuh secara daging, tetapi membunuh karakter. Itu yang lebih susah dan lebih sulit. Dan kita pun ketika kita punya niat jahat terhadap orang, kita punya iman mati, tidak berkembang, dia menjadi kering dan gersang. Teman-teman yang baik,
Saudara-saudari terkasih dalam firman Tuhan, mari kita belajar untuk lebih mengandalkan Tuhan dalam kehidupan ini. Jangan pernah menyalahkan sesama. Hidup jangan ada dendam. Hiduplah menurut firman Allah yang Allah sudah berikan kepada kita. Dan dari firman itu bisa mendidik kita menjadi orang-orang yang baik, hidup dalam penuh pengharapan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, dan juga banyak hal yang membuat hidup kita lebih berarti dari hari ini kepada hari-hari yang akan datang, ketika kita melakukan semua hal, semua apa yang terjadi pada kita dengan rasa syukur, berterima kasih di hadapan Allah, dan juga yang Allah inginkan, persembahkan hati yang suci, hidup dalam pertobatan. Dari pertobatan kita harus ada pengampunan, dari pengampunan harus ada persembahan hati, yaitu kita lebih melekatkan diri di hadapan Allah. Terutama kita harus tetap setia pada perayaan Ekaristi Kudus, karena dalam puncak perayaan Ekaristi Kudus itu kita mengalami pemulihan secara total. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi,